Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak, saya lagi di mana? Saya lagi di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah ini ya, masya Allah besar banget masjidnya. Ini dari jauh aja menara ini kelihatannya gede banget. Yang ini, masya Allah. Itu ada kayak semacam apa tulisan gitu sepanjang jalannya. Ada haji, zakat, sedekah, sholat. Ini rukun iman ya. Rukun iman, rukun Islam, syahadah, sholat, zakat dan lain sebagainya. Masya Allah, itu beduknya gede banget di sana tuh. Nah, ayo kita lihat jalan-jalan gimana keadaan masjidnya. Masjid yang viral, masjid yang terbesar di Jawa Tengah. Check it out. Masya Allah, ini mantep banget. Jadi wisata religi. Wah, ini ada tiang untuk naikin bendera. Di tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tangga. Ada larangan memancing ikan. Coba kita ke atas, tapi basah. Kita ke atas ya. Bismillah. Wah, masya Allah. Ada ikan-ikannya di dalam, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lambang Garuda. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah resmikan pada hari Selasa 14 November 2016, 23 Syawal 1427 Hijriah oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sekelilingnya luas banget ya. Insya Allah. Oh, itu ada kayak ini loh, kayak tempat Ka'bah gitu buat orang manasik. Nah itu juga kayak yang mirip Madinah tuh, payung-payungnya bisa terbuka nanti. Ada kayak kolam-kolamnya gitu. Ini menaranya katanya sih bisa ke atas ya, tapi gimana caranya? Oh, itu pintu masuknya di sana tuh. Nah, kita coba masuk. Nah, kita coba turun tangga ya tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tangga. Ada 4 kolam. Ada 4 tangga kolam. Apa sih bahasanya 4 tangga kolam? Nah, nih. Kolam ikan semua nih, ada ikan-ikannya nih di dalam. Soalnya itu juga di dinding-dindingnya tuh ada kaligrafi, entah itu tulisan apa ya. Mungkin itu surah ya. Kita coba dulu explore, dan juga saya mau cari WC nih, mau ngomong. Masya Allah, itu pohon-pohonnya tuh disusun sengaja rapi banget, masya Allah, megah banget maksudnya. Ini juga ada payung kecilnya di situ tuh. Ayo kita jalan-jalan dulu ke dalam. Insya Allah panas ya, panas banget. Oh, alas kaki sampai situ aja guys, batas suci. Ini yang pernah viral nih, karena di situ kita nggak bisa pakai alas kaki, jadi panas banget tuh lewat itu tuh. Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tenggat kembalinya tanah wakaf Bondo Masjid Besar Kauman Semarang, dibangun sejak 6 September 2002, 28 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, selesai 14 November 2006, berarti 4 tahun ya. 23 Syawal 1927 Hijriah. Semarang 15 November 2006. Megah banget. Nah, kita ini sudah masuk yang pernah viral, katanya panas banget ya, nggak boleh sama sekali ya. Ini alas kaki. Itu anak-anak kecil aja lari-lari tuh. Oh, mereka kos kakinya
singgah di sini guys, nggak boleh memang tuh. Terus kayaknya di luar, jadi kita harus pas kaki dulu nih kayaknya nih, pas kaki dulu ya. Bismillah. Ih panas banget mah, Insya Allah ini panas banget. Panas. Abang harus lari ya, panas banget soalnya. Masya Allah gede banget. Dia punya payung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada satu di kanan dan satu di kiri yang kecil-kecil ya, jadi 8 totalnya. Itu mungkin kotak donasi ya, mau donasi. Masuknya tuh kalian lurus dari depan, nggak bisa langsung ke atas karena di atas tuh kunci, jadi harus lewat bawah sini. Tempat parkir ya. Tempat parkirnya di bawah. Oke, ini masuk ke tempat wudhu. Masuk terus ke sini. Wudhunya di sini ya. Insya Allah itu banyak tanaman-tanaman mungkin seger. Kontak infak. Sekarang sholat hari ini dimana sholat kelatih 2 atau 3. Ini tempat wudhu wanita. Oke, lihat jemaah wanita sholatnya di sini. Masuk ke dalam. Nah, ini jemaah wanita sholatnya di sini. Ini ada madingnya juga. Ini lukisan ya, lukisan masjidnya itu. Oh, mungkin dulu seperti ini ya. Mungkin dulu seperti ini nih. Tapi nggak tahu juga sih gimana ceritanya ini masjid. Ini ukiran ya, bukan lukisan. Ukiran timbul-timbul semua. Nah, ini tempat jamaah pria sholatnya ke sebelah sini. Masuk ya, ada tempat wudhu. Nah, sholatnya tuh di atas. Di depan sendal pria, di situ juga ada, mereka buka gerai infak dan sedekah. Toilet pria. Bawa Al-Quran di sini biar enggak ini. Sikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Saya ke toilet dulu ya. Insya Allah ini tempat wudhunya ya, wudhu prianya. Langsung bersih biar nggak menggenang airnya, banyak banget. Saya jadi malas gitu karena banyak banget sampai ujung sana tempat wudhu semua. Jadi nggak ada lagi istilah ngantri wudhu di sini. Masya Allah. Sini juga ada ya, Insya Allah.
Ada tersedia sabun di situ. Kalau yang habis buang air, nah ini dia kita mulai memasuki tempat sholatnya. 1, tangganya dari keramik. 3, 5, 6, 7, 7. Ini tempat sholat kedua. Jadi ini tempat laki-laki. Kalau mau perempuan ke sebelah sana tuh yang ada tangganya ke atas. Kita coba masuk ke lantai utamanya. Ini lantai kedua. Tadi lantai pertama buat wudhu dan basementnya parkir. Ini coba kita naik ke lantai ke 3-nya. Ini full keramik ya. Subscribe. Ini sudah 11 tahun yang lalu nih, bentuknya gede banget nih. Ini Al-Quran terbesar kah? Kirain Al-Quran terbesar, sekali dalamnya kayaknya lain deh. Harus dibuka pakai 2 orang nih, berat banget. Mau buka ini tapi berat banget ya. Tahu isinya apaan? Ini Masya Allah dalamnya tuh. Yang dalamnya seperti ini. Masya Allah. Itu bukan lampu ya, tapi itu kaca bermotif, tapi Masya Allah langsung pantulan cahayanya dari sana jadi kayak lampu gitu yang di depan imamnya itu. Kipasnya banyak banget, dan juga ini lampunya juga full ada hiasan yang mengelilingi kaligrafi. Begitu juga lampu gantung yang di atas ya. Musab terbesar mana di Indonesia? 495 surah apa ini? Surah Al-Kahfi. Allah ilal kahfi ya syullakum. Insyaallah ya, ini tempat untuk sholat jamaah wanita. Dilarang makan dan minum di dalam masjid. Nah itu dia kayak ada penyangga-penyangga gitu, pilar-pilarnya untuk menyangga atapnya. Itu di atas dikelilingi oleh Asmaul Husna, pelafonnya ya. Nah, kita lihat ke dalam. Sini juga ya ada kaligrafi surah kayaknya nih. Emang nggak tahu surah apa. Kalau depannya tahu, kayaknya tahu sih. Cuman kalau sudah dari tengah gini bingung bacanya gimana. Ini lampu-lampu nih yang kecil-kecil ini. Kita coba ke atas, ditutup nggak ya? Oh, kita bisa lihat pemandangannya dari sini guys. Tuh pemandangan di luarnya tuh. Kita lihat, tengok pemandangan dari atasnya gimana.
Masya Allah, ada juga orang sholat di sini. Wah, ini tempat musaf sama meja ngaji. Ini juga ada speaker ya, pengeras suara supaya yang dari atas tuh kedengaran ceramah yang di bawah atau azan yang dari bawah. Nah, Masya Allah, megah banget nih. Ini kayaknya masjid terbesar di Jawa Tengah ya. Kalau teman-teman punya masjid rekomendasi lain, nanti insya Allah saya akan kunjungi. Ini dari bawah, Masya Allah tuh megah banget nih. Untuk alamatnya nanti saya kirimin di link deskripsi di bawah. Tapi sebenarnya cukup kalian cari aja di Google Masjid Agung Jawa Tengah, bakal pasti keluar. Ini yang di sini nih. Ini tempatnya imam untuk khotbah. Tuh ada bangkunya dan juga mejanya. Kita zoom. Nggak bisa. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Imam, tempatnya imam khotbah. Itu tempatnya imam sholat, dan itu juga yang saya bilang itu bukan full lampu ya, tapi itu adalah kaca. Jadi pantulan sinar yang dari luar itu langsung masuk ke dalam kaca, karena kacanya kaca bening dihiasi dengan beberapa ukiran-ukiran gitu. Masya Allah, ini daya tampungnya mungkin 3000 jamaah bisa ya, gede banget. Itu kalau kita lihat di situ yang di bawah ukirannya tulisannya Utsman bin Affan. Dengan di situ yang saya baca nih Umar bin Khattab, cuman di sebelahnya nggak tahu, mungkin Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu yang paling bawah itu ukirannya khalifah ya. Walau alam. Itu di tengah juga saya masih belum tahu sih ukirannya itu apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa langsung komentar di video ini. Oh iya, saya juga punya kayaknya parfum yang mirip seperti lampunya ini. Tada, Masya Allah, mirip banget nih. Tuh, mirip kan? Tuh. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku semua, saya coba akan membacakan sedikit saja tentang sejarahnya Masjid Agung Jawa Tengah ini. Yaitu pertama, Masjid Agung Jawa Tengah ini yang sering disebut dengan Masjid Agung Kauman Semarang, di mana pembangunan MAJT berawal dari kembalinya harta wakaf milik Masjid Agung Kauman Semarang yang tak tentu asal muasalnya. Raibnya wakaf tersebut terjadi dikarenakan proses tukar tanah Masjid Besar Kauman Semarang yang seluas 127 hektar yang dikelola oleh BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid, bentukan BUAD, Badan Urusan Agama Depak, Jawa Tengah. Dengan alasan karena tidak produktif, BKM menukar dengan seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirejo dan akhirnya berpindah tangan ke PT Tensido. Masjid ini dibangun di atas salah satu petak tanah Masjid Agung Semarang yang telah kembali Gubernur Jawa Tengah, yaitu Maijen Mardianto pada tahun 2006. Oh, tadi kita lihat tubuhnya ya. Didesain dengan dasar gaya arsitektur campuran Jawa, Romawi. Romawi dia kayak yang itu ya, Kolosium itu ya, dan Islam. Oh, jadi campuran ketiganya ini, Jawa, Romawi, dan Islam. Bangunan tersebut diarsiteki oleh, ini arsiteknya namanya ya, Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atelier 6 Jakarta, yang pernah memenangkan desain arsitektur di Masjid Agung Jawa Tengah. Masya Allah, dia gunakan ilmu arsitekturnya untuk membangun masjid. Insya Allah ilmunya itu berkah luar biasa, dan sepanjang masjid ini digunakan dan juga desainnya dia digunakan, insya Allah kalau dia niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia akan termasuk orang-orang yang pahalanya luar biasa banyaknya. Di gerbang masjid tadi terdapat tulisan 2 kalimat syahadat. Pada bidang data tertulis huruf Arab Melayu, Sucining Guning Gapuraning Gusti, yang artinya kemauan dan upaya yang tulus membawa ke arah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang fasilitasnya, di dalam area masjid ini, di bagian tengah terdapat menara Asmaul Husna dengan area serambi Masjid Agung Tengah.
dilengkapi dengan 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nawawi. Tinggi masing-masing payungnya itu 20 meter dan kalau dibuka 14 meter ya payungnya. Payung ini dibuka setiap sholat besar seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Berarti kalau kalian mau lihat itu payung kita buka harus pada saat Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha dengan catatan kondisi angin tidak melebihi dari angka 200 knot. Namun kalau ada yang mau berekreasi ingin melihat payung itu mengambang, bisa menghubungi pengurus masjid. Masjid ini juga ada tadi koleksi Al-Qur'annya besarnya itu 145 cm kali 95 cm. Masya Allah, itu yang tadi ya, Masya Allah. Dan itu juga ditulis tangan oleh Qiyatuddin dari Pondok Pesantren Al-Asyiriyah Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Fasilitas tambahannya ya, parkir VIP dan mobil, pusat penampungan pedagang, pusat perkantoran, pusat perpustakaan, ruang parkir, taman masjid, listrik, dan water supply. Nah, jadi luar biasa ini arsitekturnya ya. Dia membangun atas 3 konsep bangunan. Pertama ke Arab-Araban, ada juga ke Romawi-Romawian, dan juga ke Jawa-Jawaan. Jadi Masya Allah, 3 ini digabungnya menjadi Masjid Agung ini yang luar biasa. Takjub ya kalau orang kesini itu luar biasa. Masya Allah, ini masjid di Madinah tapi ada juga kayak kolosiumnya gitu di bagian depannya. Tapi kalau kita masuk ke dalam, Masya Allah, ini kayak ada apa ya, konsep Jawa-Jawanya gitu. Masih ada ukiran-ukirannya, masih ada konsep kayu-kayunya. Dan juga kita lihat belakang-belakang ini kan sebenarnya kayak pelafonnya ini masih konsep ke Jawa-Jawaan juga. Jangan lupa yang paling penting adalah subscribe, like, dan share video ini supaya Kalau ini dia tempat imamnya ya. Nah itu kan itu bukan lampu, jadi cuma jendela. Nah itu dia tempat khotib. Ini dari depan gini nih. Nah Insya Allah megah banget. Kipasnya banyak banget, jadi males ngitung. Mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, mungkin ada 30 lebih kali kipasnya. Kalau untuk bacaan atau mau ngaji ya di situ ada satu, banyak banget, 1 2 3, bukan ada yang besar itu. Kalau mau tempat wanita di situ juga untuk mukenahnya ya. Nah ini tempat imam sholat. Nah teman-teman bisa lihat yang dimaksud yang mirip Madinah tuh yang ini, payung-payungnya ini ada 6 buah. Ini yang dibilang mirip Madinah arsitekturnya. Dan yang mirip Romawi itu yang ini nih. Nah ini kayak apa ya, pilar-pilar dinding-dinding kolosium kalau kita perhatikan. Dan yang dibilang mirip arsitektur Jawa itu mungkin dari genteng, dan kalian kalau masuk juga bagian WC dan segala macam terbuat dari kayu ya, kayu ulin atau kayu jati saya kurang tahu. Nah, jadi teman-teman yang mau mampir ke sini, kalian bisa menikmati masjid dengan 3 rasa arsitektur yang berbeda. Masya Allah, jazakallah khair. Selamat nonton video ini. Saya harap kalian senang dan suka berbagi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video ini ya, Tower Al Husna yang dimiliki oleh Masjid Agung Jawa Tengah. Ini katanya kalau lantai 9 sampai ngeliatin apa namanya, ngeliatin ini loh, di puncaknya towernya itu. Mbak bisa naik ke atas kah? Bisa naik ke atas kah? Belum bisa ini. Oh, Ini baru diservis. oh gitu. Kapan bisanya? Belum tahu. Belum tahu ya. Kasih ya Mbak. Ya belum dibuka ya. Jadi kita nggak bisa nikmatin pemandangan dari atas nih. Sayang banget ya. Ya Allah ya, sayang banget kita nggak bisa nikmatin tower yang di lantai 19. Katanya masih belum buka. Kapan? Kalau misalnya besok ya saya gas. Tapi kata orangnya sih belum tahu sampai kapan dibukanya. Jadi ya sayang banget lah. Nah Masya Allah, bukan itu dia tadi review singkat dari Masjid Agung Jawa Tengah.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan manfaat yang sama, mendapatkan keberkahan yang sama, mendapatkan kebahagiaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.